Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat semua, para pediler semua. Untuk video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya mengenai teleskop. Ini khususnya untuk para pemula ya. Jika yang sudah master atau yang sudah tahu, mohon bantu sempurnakan, yaitu mengenai teleskop. Apakah itu? Ini mengenai teleskop yang setelannya ini atau turretnya ini sudah mentok, tapi jatuhnya peluru masih di bawah titik tengah ya, atau masih dalam satu dot ke bawah ya. Ini caranya sangat mudah. Para sahabat semua tidak perlu membongkar-bongkar isi dalamnya teleskop ini, karena teleskop semacam itu bukan berarti teleskopnya rusak. Jadi para sahabat semua tidak perlu membongkar-bongkar dalam isi dalamnya ini teleskop. Nanti bisa-bisa teleskop para sahabat semua bisa rusak. Karena saya pernah mengalami juga dulu, teleskop saya udah setelannya ini sudah putar sampai mentok, tapi jatuhnya peluru masih di bawah titik tengah, masih 1 atau 2 dot ke bawah. Nah, saya putar-putar terus, akhirnya ininya sampai rusak. Nah, setelah itu saya ada cara. Nah, makanya cara itu akan saya bagikan untuk sahabat semua, bagi para pemula yang belum tahu ya. Jika yang sudah tahu, mohon bantu sempurnakan. Yaitu apa saja yang perlu kita siapkan. Kita nggak perlu banyak alat ya. Kita cukup menyiapkan kunci L saja. Jika yang nggak ada satu set, cukup satu saja. Yang penting pas bisa buka bautnya ini. Oke. Cara-caranya sangat mudah ya. Oke para sahabat, saya minum teh dulu ya. Nikmatnya. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, terutama itu yang jelas, jika yang pakai peninggi teleskop, ininya mountingnya ini tinggi seperti ini, contohnya seperti ini, pakai peninggi rel ini, rel mounting ini ya, dia pasti jatuhnya peluru akan di bawah titik tengah jauh ya, paling enggak 2 dot itu, padahal turretnya ini sudah mentok ya. Kalau yang pakai peninggi ini pasti kayak gitu, setelannya sudah mentok tapi jatuhnya peluru masih di bawah titik tengah. Oke, kita lanjutkan. Cara-caranya sangat mudah ya para sahabat. Sebenarnya ini teleskop ini sudah saya siasati juga ya dari kemarin. Cuman untuk membagikan pengalaman saya dengan para sahabat, ini saya bongkar lagi dan gimana caranya menyiasatinya. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama kita buka ini baut penjepit teleskopnya ya. Kita buka dulu semua baut-bautnya. Nah, kita ambil bautnya, kita kumpulkan biar nggak hilang atau nanti digondol kucing lah ya.
Terus bagian depan kita kendorin saja bautnya ini ya, tidak perlu dilepas semua, cukup dikendorkan saja ya. Setelah kendor, yang kanan kiri semua sama dikendorin ya. Nah ini setelah yang sini dibuka, ini kita bisa ambil penjepitnya, ini kita ambil taruh sini, dan yang ini sudah kendor kan, posisinya kayak gini, kita cukup angkat bagian belakang saja. Nah dicongket kayak gini. Nah ini ada apanya para sahabat, coba kita lihat ya. Nah, ternyata inilah fungsi besar bagi teleskop ini, sangat besar manfaatnya ini. Biarpun ini dari kertas ya, ya para sahabat bisa menggunakan kertas atau kaleng sprit itu bisa, yang pokoknya karet juga bisa, yang penting bisa buat ganjal di bawah sini. Ini intinya adalah fungsinya ini untuk mengangkat pandangannya, ini bisa ketemu sama peluru yang keluar dari laras ini ya. Ini karena kalau secara kasat mata pandangan kita ini lurus ke sana, lurus, tapi sebenarnya pandangan mata kita itu mengejar ini ke bawah ya, mengejar ini peluru, ini jatuhnya peluru ini sebenarnya ke sini. Kalau secara kasat mata memang dia pandangan teleskop ini datar ke sana, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya pandangan kita ini ke sini. Nah, oke, mungkin para sahabat semua sudah paham ya. Nah, ini fungsinya untuk mengganjal ini supaya agak ke bawah. Nah, jadi nanti di dalam titik tengahnya ini pun sudah berubah, pasti sudah jatuhnya peluru sudah ke atas jika para sahabat semua sudah diganjal seperti ini ya. Nah ganjalnya ini kita tidak perlu tebal, tidak perlu tipis, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jika masih kurang kita bisa tambah lagi, jika sudah cukup ya sudah segitu saja. Jika ketebalan bisa kita kurangi. Oke para sahabat, kita lanjutkan pasang lagi ya. Kita pasang di sini. Nah, setelah itu kita pasang lagi ini penjepitnya. Bautnya juga kita pasang lagi.
Nah, diusahakan ini cara bautnya yang kencang ya, supaya dia enggak geser-geser ya setelah disetel, biar dia enggak akan berubah-berubah ya. Kita lihat dulu pas tengah apa tidak. Oh, ternyata masih kurang, perlu dibenerin lagi. Oke, kalau ini palangnya ini pas tengah, sudah sip, sudah sesuai yang kita inginkan, baru kita kencangin lagi ya. Kita kencangin. Yang depan juga semua harus kencang. Nah, para sahabat, sudah selesai. Setelah ini turret ini kita kembalikan ya, yang tadinya udah mentok ke atas kita kembalikan, perkiraan tengah-tengah bagi dua ya, antara ke atas ke bawah ini diputar, kembalikan lagi, baru kita disetel ya. Cara menyetelnya jangan langsung jarak jauh, karena setelah teleskop dibongkar kita nggak tahu kemana arah pelurunya. Jadi demi keamanan, untuk menyetelnya itu jarak dekat dulu ya. Setelah tahu jatuhnya peluru di mana, baru kita setel. Terus nyetelnya itu jangan arah apa ya, sasarannya itu jangan yang kosong ya, yang ada tatapannya peluru lah. Diperkirakan nabraknya peluru itu yang aman, jangan sampai datar ya. Kalau bisa kita cara menyetel pertamanya itu di bawah saja, ke tanah saja dulu. Nanti setelah jatuhnya peluru baru kita ke atas, ke daun juga bisa. Kita cari sasaran lain yang sekiranya aman. Oke para sahabat, mungkin para sahabat semua sudah tahu, sudah paham ya mengenai keamanannya. Tapi yang jelas untuk pertama kali setelah dibongkar ini, jangan jarak jauh dulu, sekitar paling cukup 5 atau 10 meter itu udah terlalu jauh. 5 meter saja ya, untuk mengetahui jatuhnya peluru di mana. Nah setelah itu kalau kita sudah tahu jatuhnya peluru kemana, nanti kita bisa setel dulu ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kirinya itu. Nah setelah itu terserah para sahabat semua, karena sudah tahu mengetahui jatuhnya peluru di mana. Oke para sahabat, mungkin pengalaman saya ini bisa
ditiru oleh sahabat semua ya. Bagi yang belum tahu, jika yang sudah tahu atau yang sudah master, yang mohon dibantu sempurnakan ya. Oke para sahabat, saya rasa cukup sekian dulu. Nah ini ada satu lagi, jika yang masih ada kendala setelah diganjal seperti ini, masih ada kendala dalam jatuhnya peluru, para sahabat semua bisa komen di kolom komentar, tanyakan. Jika saya tahu nanti akan saya bantu insya Allah. Oke para sahabat, sekian dulu.